Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencoba login ke Simlita.Mas Dikti dengan mengetik Simlita.Mas di Google Search, lalu masuk ke lamannya. Di sini beranda, tampilannya seperti ini. Lalu login di ng2.0. Bukan di login karena di sini adalah data yang lama dan yang terbaru kita masuknya login ng2.0. Nah, di laman nama pengguna, kita menggunakan NIDN, nomor induk dosen nasional, lalu password yang kita dapatkan dari lembaga LPPM kampus kita, lalu penjumlahan dan login. Nah, inilah tampilan dari profil kita. Profil kita ini menjadikan sebuah penilaian yang paling pertama sekali dilihat reviewer. Makanya kita harus update terus status kita, baik itu penelitian pengabdian, artikel jurnal, HKI, artikel proceeding, dan buku. Untuk penelitian, ini memang sudah otomatis ada, karena sistem ini bekerja ketika kita lulus dalam satu penelitian di tahun berjalan, misalnya 2019, maka secara otomatis data sumber dana diktinya masuk di sini. Tapi kalau hanya penelitian internal biasanya harus dimasukkan oleh lembaga LPPM. Tetapi kalau artikel jurnal bisa kita masukkan sendiri dengan cara mengklik data baru, lalu membuat data-datanya, misalnya pengembangan RA. Nah, jurnalnya apa, lalu jenis publikasinya, peran penulis seperti apa, tahun, volume, lalu nomor, URL, ISSN-nya. Nah, arsipnya kita unggah di sini. Seandainya sudah diunggah, akan muncul tampilan seperti di layar bagian artikel jurnal kita. Nah, sudah ada ya. Nah, berikut kalau kita melihat usulan baru dari sebuah penelitian, kita bisa masuk di usulan baru. Hanya sekarang karena proses pengusulan belum dibuka, biasanya dibuka di bulan Juli atau Agustus, maka di sini tidak bisa kita buka ya, hanya terlihat di bagian depan, tapi nanti ketika udah masuk ke dalam sistem dia belum bisa terbuka. Biasanya kita bisa memasukkan data-data, misalnya judul, mengukur TKT, ini berhubung sosial humaniora, kita bisa pilih sosial humaniora. Nah, levelnya level berapa dipilih. Lagi-lagi karena ini belum dibuka, mungkin agak sulit. Yang penting ketika mengusulkan, langkah-langkah ini harus diikuti. Identitas usulan kita masukkan, substansi usulan, RAB, dokumen pendukung, dan kiriman usulan. Di dalam substansi usulan biasanya ada template yang bisa kita download, kita isi, lalu kita upload lagi di bagian akhir di sini. Itu untuk pengusulan. Nah, untuk penelitian yang sedang berjalan, kita bisa melihat SPTB ya, tahun 2019 yang lalu. Karena sudah berlangsung, jadi datanya bisa kita lihat. Waktu itu saya sudah memasukkan data. Kalau ini warnanya hijau, berarti dia sudah terupload. Bentuk surat pernyataan tanggung jawab belanja seperti ini. Ya, ada data-data uraian, bahan yang sudah kita gunakan, pengumpulan data, analisis data, diberi materai dan ditandatangani, lalu diupload di bagian SPTB yang ini. Ya, yang ini. Laporan kemajuan dan laporan akhir. Kita coba lihat laporan akhir aja. Karena ini laporan akhir sudah kompilasi dari seluruh data yang kita sudah punya. Alhamdulillah saya sudah mengupload waktu itu. Kita bisa lihat bentuknya seperti ini. Di laporan akhir sudah memuat semua ya, identitas-identitas penelitian, judul, tema, skemanya apa, identitas dari pengusulnya, mitra kerjasama, luaran target capaian, anggarannya seperti apa. Di sini rinciannya, ini yang kemarin kita sempat bahas tentang OB, ya, orang bulan, OH, orang harian. Itu artinya ketika kita rapat misalnya, itu ada uang hariannya 100.000. Nah, tetap tidak lepas dari SBK dan SBM yang kemarin kita sudah bahas.
hasil penelitian ini sudah tergambar baik hasilnya dalam bentuk ringkasan, kata kuncinya, maupun hasil pelaksanaan. Nah, ini hasil pelaksanaannya. Ya. Lalu sistematika ini ada template-nya yang kita bisa download dari sistem yang laporan akhir. Ini sudah merupakan bentuk akhir dari penelitian. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau kita ingin melihat rekap luaran yang sedang berjalan atau yang sudah dilakukan di tahun lalu, bisa kita lihat di sini. Ini penelitian yang tahun 2018. Sudah bisa terlihat jumlah luarannya 4, luaran tambahan 3. Untuk yang 2019, kebetulan belum masuk ya rekapnya. Nah, ini adalah beranda penelitian, pengabdian, dan pelaksanaan. Di bagian pelaksanaan ada catatan harian atau disebut juga dengan istilah logbook. Nah, kalau kita sedang melakukan penelitian di tahun berjalan, katakanlah saya di tahun 2019 itu meneliti, maka kita harus memasukkan data per hari atau per kejadian. Misalnya kita habis rapat, memasukkan data di sini ya, klik di ujung, lalu tambah catatan, kita masukkan tanggalnya tanggal berapa, 15 Januari, uraian kegiatannya diskusi atau FGD ya, diskusi rapat 1. Nah, kita tuliskan persentasenya 100% karena memang sudah terlaksana. Lalu di sini pengisian berhasil, kita harus memasukkan berkasnya notulensi. Nah, bentuk dari data yang kita masukkan ini bisa berupa PDF. Biasanya PDF itu tidak lebih dari 5 MB. Kalau lebih, maka sistemnya akan menolak. Nah, kebiasaannya saya ketika memasukkan data selalu ada keterangan di bawah bahwa data ini berhasil diunggah atau tidak. Nah, ini kebetulan berwarna merah berarti file belum dipilih. Ini sering sekali terjadi, tapi jangan panik, kita coba lagi satu kali lagi dengan tulen data tadi yang bentuknya PDF, lalu kita masuk dan kita unggah kembali. Nah, unggah berhasil. Kalau sudah berhasil, kita bisa kembali melihat datanya udah masuk nih. Rapat. Ya. Rapat nih berkas pendukungnya ada di sini, sudah terlaksana 100%. Seandainya kita ingin ini dirubah, bisa dirubah, diklik di sini. Kalau ingin dihapus juga punya bentuk ikon ya, bentuk seperti tong sampah. Nah, itu catatan harian. Ada juga lembar untuk pengembalian dana. Seandainya teman-teman ingin mengembalikan dana, bisa dibuat datanya di sini. Begitu teman-teman, pendaftaran ini bisa masuk sebagai dosen pengusul atau kita kalau seandainya sebagai reviewer, karena berhubung saya juga sebagai reviewer, bisa statusnya diubah. Di sini ganti peran. Reviewer nasional, maka saya berperan sebagai reviewer. Kalau kita ganti menjadi reviewer perguruan tinggi, itu juga bisa berubah statusnya di sini. Umumnya, karena kita mengajukan proposal, maka nanti status kita ganti perannya ke pengusul dosen. Untuk melihat juga bagaimana perkembangan logbook kita, itu bisa kita posisinya di pengusul dosen. Nah, kalau kita udah selesai, kita mau keluar, cukup klik logout, maka Anda sudah keluar dari sistem Simlitamas. Oke, sudah berkenalan ya dengan Simlitamas. Selamat mengajukan proposal nanti walaupun di bulan Agustus, jangan sampai kita terburu-buru, maka jauh hari harus dipelajari panduannya, lalu kita coba membuat proposalnya. Terima kasih teman-teman, sukses membuat proposal. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.